Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi sanati salaha wa awsataha surura wa akhiraha najaha. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin Bu. Amin Pak. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim.
wa qala Rasulullah man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah au kama qala Rasulullah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, wabil khusus Bapak Lurah atau yang mewakilinya, Ketua RW tercinta kita, dan segenap Ketua RT beserta staf-stafnya, Ketua DKM Masjid Al-Hidayah dan segala pengurusnya, Ketua Panitia Pelaksana peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad, segenap para kiai, para asatid, para tuan guru yang hadir pada malam ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Malam ini Masjid Al-Hidayah di perumahan Pasar Kemis Residen mengadakan peringatan hari kelahiran insan pilihan, idola sepanjang zaman yang telah merubah dari yang rusak menuju berakhlak, yang telah merubah dari yang biadab menuju beradab, yang telah merubah dari jahiliyah menuju ilmiah. Beliau adalah pemimpin besar, beliau adalah Rasul yang besar, beliau adalah Nabi yang besar, yang kebesaran dan kebesarannya dibesarkan oleh yang maha besar, tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad. Hadirnya kita pada malam ini sebagai bukti cinta kita kepadanya. Rasul berjanji dalam sabdanya, man a'abba sunnati, barang siapa yang cinta kepada sunnahku. Ngebelain hadir pada malam ini daripada kondang. Pak, ngebelain hadir mulu dan pada malam ini daripada nonton bol. Faqad ahabbani, kalau kita hadir cinta kepada sunnah baginda Nabi, jawab Rasul, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia cinta kepadaku. Amin. Waman ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana
ma'i fil jannah, terbukti dia akan bersamaku di surga nantinya. Ya Rabbal, buktikan cinta kita kepada baginda dengan melaksanakan 4 pondasi utama. Yang pertama, al-hasu ala ru'yatih, berkeinginanlah untuk melihatnya. Insya Bu nyaut atuh Bu, ibu cinta sama si bapak? Sedikit amat yang cintanya. Bu, ibu cinta sama si bapak? Ibu sayang sama si bapak? Biasanya kalau cinta dan sayang sehari enggak ketemu bagaikan seminggu. Seminggu tidak berjumpa bagaikan sebulan. Sebulan tidak bertemu bagaikan setahun. Apalagi kalau kita cinta kepada baginda Nabi, mahabbah kepada Rasul tercinta, 14 abad beliau sudah wafat. Ingin jumpa, rindu pengen ketemu, apakah bisa? Jawab ulama, bisa. Caranya 3. Yang pertama, ingin jumpa dengan baginda Nabi sebagai bukti mahabbah kita kepadanya. Laksanakanlah ru'ya fil manam, lihatlah baginda Nabi lewat cara mimpi. Insya tidurnya kudu diatur. Kata Habib Umar bin Hafiz yang kemarin ke Indonesia, beliau berasal dari Yaman, mengatakan kalau pengen ketemu dengan Nabi, caranya diantaranya ambillah malam Jumat Sayyidul Ayam. Sebelum tidur di malam Jumat, ngambil air wudhu dulu. Setelah ngambil air wudhu, maka ibu-ibu sholatlah 2 rakaat. Sholat hajat namanya. Setelah sholat hajat, baca Quran surah As-Samsi, was-samsi wa duhaha, wal qamari idza tala. 7 kali balikan. Selesai baca surah As-Samsi, baca Quran surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajal. 7 kali balikan. Selesai Quran surah Al-Lail, baca Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus. 7 kali balikan. Selesai 3 surah tersebut dibaca, maka ibu-ibu dan bapak-bapak di perumahan Pasar Kemis Residen tidurnya miring ke kanan, jangan miring ke kiri, karena otak itu ada 2, ada yang kanan, ada yang kiri. Yang kanan isinya akhlak, yang kiri isinya emosi.
kalau ibu-ibu miring ke kiri, bapak-bapak kalau ibu-ibu tidurnya sering miring ke kiri, bapak-bapak jangan kaget, si ibu setiap hari suka pada bimoli. Apa itu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Miringkan ke kanan, tambahkan doa-doa pilihan, Falak bin Nas 11 kali, ayat kursi 11 kali. Kalau Allah ridhoi, insya Allah kaifiyah tadi, tata cara tadi yang berasal dari Habib Umar bin Hafid, waliullah di kota Yaman, Hadratul Maut. Kalau Allah ridhoi, kita akan jumpa dengan baginda Nabi minimal subuh, tidak kesiangan. Amin ya robbal. Nyeletuk ibu-ibu yang seragam jilbabnya, Pak Ustaz, saya mah tidurnya nggak bisa diatur seperti itu. Emang kenapa ibu? Karena saya tiap tidur suka di depan TV sambil nonton dangdut akademi. Susah kayaknya pengen tidur seperti itu mah. Pengen ketemu baginda lewat cara mimpi. Apakah ada cara yang lain ingin berjumpa dengan baginda Nabi? Maka jawab ulama, ibu-ibu Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak Masjid Al-Hidayah tidak bisa ketemu Nabi lewat cara mimpi, maka laksanakanlah yang kedua lewat cara ziyaratun Nabi. Berziarahlah ke tanah sud, pasti ketemu. Pasti di mana? Masjid Nabawi, terletak makom Rasul. Di dalamnya ada raudhah. Apa itu raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Apa-apa yang ada di mimbarku, apa-apa yang ada di rumahku adalah sebahagian taman surga Allah Subhanahu. Berdoalah di raudhah, makom ijabah yang pertama di Madinah. Setelah berdoa di raudhah, kita akan jumpa dengan baginda Nabi lewat bab salam. Masuklah lewat pintu salam, maka kita akan melihat makom Rasulullah yang bertiraikan besi berwarna hijau, bertuliskan kaligrafi, bertintakan emas dan perak, Quran surah Al-Ahzab di dalamnya. Makana Muhammadun aba adim mirrijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Di samping makam Rasul ada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di samping Abu Bakar ada makam Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar dari bab salam, kita akan melihat makom baki. Apa itu makom baki? Makom Sayyidina Utsman bin Affan dan Imam Maliki, juga para syuhada yang berangkat haji. Pengen berangkat Bu? Sedikit amat yang jawabnya. Pengen berangkat Bu? Pengen berangkat haji Pak?
Pak, 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 masih hidup lo ya? Pengen berangkat haji, pengen? Syaratnya kata ulama 3. Pengen kita berangkat haji, syarat yang pertama jangan lepas tahajud tiap malam. Resep diangkat derajat. Ustadz, Kiai, saya mah tiap malam jangan ditanya. Tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, tapi belum berangkat juga, kagak mempan dengan tahajud. Resep yang kedua, syarat yang kedua, duha tiap pagi jangan ditinggal. Kiai, saya duha tiap pagi 12 rakaat, tapi belum berangkat juga, kagak mempan dengan sholat duha. Maka ibu-ibu Al-Hidayah, bapak-bapak Al-Hidayah, setelah sholat duha, syarat yang ketiga, jangan lepas baca surah Waqiah. Ustadz, surat Waqiah dibaca sampai lecek, belum berangkat juga, kagak mempan dengan baca surat Waqiah, baca surat Tanah. Jual sertifikat ke Pak Lurah, insya Allah berangkat. Amin ya robbal. Nyeletuk yang di luar masjid, kata si bapak, Pak Kiai, sekarang mah yang namanya berangkat haji nunggunya lama. Betul Bu? Daftar 2023, berangkatnya 2050. Terus sekarang umroh nggak ada yang murah, minimal 25 juta. Kalau ibu-ibu pengen umrohnya murah 15 juta, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu itu akan mendapatkan umroh detailnya, umroh halimah. Apa itu umroh halimah? Baru nyampe ke Halim pulang ke rumah. Saya mah nggak bisa lah untuk melaksanakan haji dan umroh, sebab suami kemarin pas Covid di PHK. Apakah ada cara yang murah meriah di bulan Maulud ini tanpa biaya ketemu dengan baginda? Jawab ulama ada. Ibu-ibu Al-Hidayah, bapak-bapak Al-Hidayah, tidak bisa ketemu Rasul lewat cara mimpi, tidak bisa ketemu Rasul lewat pergi umroh dan haji. Maka bulan ini pengen ketemu baginda Nabi, tidak lain adalah perbanyak zikrun Nabi, sholawat kepada salatullah salamullah salatullah salamullah. Semua salatullah salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah. Ilahi
salimil ummah minal afaq ilahi salimil ummah minal afaq wa min hammi wa min humma bi ahlil bad. Yang belakang salatullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi tawassalna wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salatullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afaq ilahi minal afati wan nikmah wa min hami wa min bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Pasti ketemu dengan baginda, pasti cuman bukan di pasar Kemis. Pasti ketemu dengan baginda, pasti cuman bukan di Tangerang. Pasti ketemu dengan baginda, pasti cuman bukan di Indonesia. Di mana kita akan berjumpa dengan beliau tidak lain adalah di yaumul qiyamah kelak nantinya, karena Rasul berjanji dalam sabdanya inna aulan nasbe yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang pertama berjumpa denganku di hari kiamat kelak nantinya tidak lain adalah aksaruhum alayya salatan, orang yang selalu di dunianya memperbanyak sholawat kepadaku. Amin ya robbal. Sallu ala Nabi Muhammadin. Insya. Terus ini Bu, terus ini Pak, terus. Yang kedua, buktikan cinta kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya lewat cara mimpi, lewat pergi umroh dan haji, lewat bersalawat kepada Nabi. Kata baginda Nabi, buktikan cinta kita kepadanya. Yang kedua, imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Insya Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang
modoko. Bu, yang kompak atuh Bu. Biasanya ibu-ibu pengajian Pak RW di mana-mana itu jawab Allahnya paling kompak, betul? Sebab di mana-mana pengajian yang paling kompak, Ibu, pengajian mingguan paling kompak, Ibu, kurang pengajian bulanan paling kompak, Ibu, pengajian muludan yang paling kompak, Ibu, pengajian rajaban yang paling kompak, Ibu, yang suka bikin arisan yang paling kompak, yang suka bikin seragam yang paling kompak, yang suka ngehutang yang paling kompak. Insya Allah di sini mah enggak, amin ya robbal. Siap kompak Al Hidayah, siap, siap kompak Al Hidayah, siap. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Enak suaranya Bu, enak. Enak suaranya Pak, enak. Alhamdulillah. Gini-gini saya Pak RW juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10 yang 9 mengundurkan diri. Jauh aja sama Ustadz Eno mah tadi jauh. Kori Cilongok, wallahu a'lam bimuradih. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu, dan bersatulah kalian semua. Dalam tafsir Marogi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain, karangan Syekh Jaluddin As-Suyuti, karangan Syekh Jaluddin Al-Mahalli, kalimat wa'tasimu tidak lain adalah kalimat perintah. Dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, asal di dalam perintah menunjukkan hukumnya wajib, berarti bersatu di Masjid Al Hidayah, bersatu di perumahan Pasar Kemis Residen, hukumnya adalah wajib. Bi'ablillahi jami'a, pada tali agama Allah semua, jangan setengah-setengah. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu mau diadu dom. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai wala tafarraqu, dan janganlah berpecah tahun ini tahun politik, jangan sampai berpecah belah. Mentang-mentang fanatik ama warna merah, pas muludan dikasih semangka kagak dimak. Mentang-mentang fanatik warna kuning, pas muludan dikasih pisang kagak dimak. Pak, sekarang tahun politik Bu, betul. Caleg-caleg bergentayangan. Saya kemarin pulang dari Padang, Masya Allah itu caleg, saya naik mobil nengok ke kanan ada di tiang listrik. Untung kagak kesetrum. Pas nengok ke sebelah kiri
caleg ada di pohon kuntilanak. Masya Allah, tahun politik jangan dipecah belah. Umat jangan sampai terpecah belah. Amin. Kokohkan persatuan dan kesatuan. Jangan mau diadu domba. Amin. Amin ya robbal. Kalaupun yang namanya tetangga, jangan 3G, gasak gesek, ama tetangga kudu 3A, asah asih. Ini mah ama tetangga, tetangga seneng kita yang bengek. Mama kenapa mama batuk? Enggak apa-apa. Tetangga seneng kita yang bengek, tetangga beli kulkas kita yang panas, tetangga ngecat rumah kita yang gerah, tetangga beli parabola kita beli paramek. Rariet hulunya bu. Na'udzu. Tetangga senang ucapkan alhamdulillah. Kata istri yang solehah, Pak, alhamdulillah ya Pak, tetangga baru pindah doang di pasar Kemis Residen, udah kebeli mobil mewah. Bersyukur ya Pak. Biasanya kita kondangan naik motor, kepanasan dan kehujanan. Gara-gara tetangga beli mobil, kita kondangan bisa ikut nebeng, tidak kehujanan dan tidak kepanasan lagi. Alhamdulillah. Kalau diajak, kalau enggak, insya udah akur dengan salembur, pulang mulu dan kudu akur dengan sesumur. Cek anak kita udah bisa ngaji ampe di mana? Karena waktu Covid anak kita serba main HP. Unggal poe ngoprek-ngoprek, HP ngoprek-ngoprek, HP ngoprek-ngoprek. Sekarang mah Pak RW, jangankan anak-anak, nenek-nenek juga sekarang mah pinter main HP. Sampai bikin status tidak lain adalah grup Roni. Apa itu Roni? Rombongan Nini. Na'udzu. Cek anak kita udah bisa ngaji sampai di mana Pak? Alhamdulillah Covid sudah berakhir. Masukkan ke Masjid Al-Hidayah. Anak-anak kita dedek sama ustadz-ustadz yang handal dalam membaca Al-Quran. Amin. Tes sama ibu sebagai madrasatul ula di rumah sebelum madrasatul sani di sekolah. Kata ibu yang solehah, Neng, iya mama udah bisa ngaji sampai di mana? Ayat-ayat pendek mama, coba mama pengen tes. Lanjutkan ayat berikut. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Ih mama, itu Quran surah Al-Qari'ah. Pinter neng, lanjutkan ayatnya. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Anak satu-satunya pinter ayat-ayat pendek, anak satu-satunya hafal Quran surah Al-Qari'ah,
kucurlah air mata orang tua. Hadratil malaikah yastami'una dzikra, hadir malaikat berdoa dan berzikir bersama, mengecap keluarganya. Baiti jannate, rumahku adalah surgaku. Amin ya robbal. Biarpun bapaknya supir angkot, tapi anaknya kudu jadi pilot. Biarpun bapaknya tukang koran, tapi anaknya kudu jadi wartawan. Ditambahin sama guru kita, biarpun ibunya kuli nyuci, tapi anak kita kudu pinter ngat. Buat apa beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa anak kita tampan kalau tidak bisa ngat? Insya udah akur dengan sesumur, pulang mulu dan ibu-ibu kudu akur dengan sekasur. Kudu akur dengan cium tangan ama suami, pulang mulu dan cium tangannya bolak-balik, cium pipi kiri ngek, cium pipi kanan ngok ngak ngek. Suami pulang kerja maka sambutlah dengan kehangatan, karena suami pulang kerja pahalanya bagaikan jihad dunia. Kalau suami pulang kerja, wahai ibu-ibu yang solehah, tataplah suami kita dengan mesra, karena menatap suami dengan mesra pahala ibu-ibu bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Insya amin ya robbal. Besok suami mau dinas hari Senin, siapin sarapan pagi dan kopi. Kebenaran ada air hangat, dipersilakan duduk dulu di ruang tamu. Kata istri yang solehah, papa, ada apa mama? Ini mama siapin air hangat. Setelah itu mama siapin Pocari Sweat, mama siapin larutan penyegar cap badak. Setelah itu mama, kalau memang papa takut masuk angin, maka mama persilakan untuk minum air hangat supaya di perjalanan aman. Silahkan papa minum. Alhamdulillah. Beres minum air hangat, sebelum berangkat kerja, teng-teng tangan kanan suami, bisikan telinga kanan, doa-doa di perjalanan. Kata istri yang solehah, Pak, jangan lupa ya Pak, sekarang musim kemarau, sekarang musim panas. Jangan lupa Pak, kalau naik kendaraan banyak-banyak doa di jalan. Yang bagaimana mamah doanya? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah kita tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Titipan doa sudah diberikan, suami mau naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang. Ngelihat roda 2, tas kerjanya taruh di depan joknya. Ngelihat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya. Sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang. Kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Sudah akur dengan sesumur, sudah akur dengan sekasur, sudah akur dengan salembur. Insya Allah
persatuan dan kesatuan di Pasar Kemis Residen akan terwujud dan kita dambakan. Ingat pesan Jenderal Sudirman ketika mengangkat bendera merah putih memerdekakan Republik ini. Beliau berkata, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu tanamkan silaturahmi pada malam ini. Amin. Ya Robbal. Terus ini Pak, terus Bu, terus nggak capek Bu, nggak? Siapa yang capek? Dan yang ketiga sebelum yang terakhir, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Tidak cukup berkeinginan untuk melihatnya. Satu, tidak cukup jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Dua, maka yang ketiga, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Tidak lain adalah badlun nafsi wa mali, korbankan diri dan harta untuknya. Amin. Ada muludan dia paling depan, ada rajaban dia nggak pernah ketinggalan, ada santunan dia selalu kontribusikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Seorang insan ini sangatlah dermawan, tidak bakhil. Bakhil bin pelit bin medit cap jahe keket neng kene tara mere gehe merege. Pak RW, ada apa Bu Haji? Emang malam minggu, malam ini kita akan muludan. Iya Bu Haji, ya udah kami siap booking minumannya 10 dus. Amin. Pak RT, emang Ustadz Denny ngadain muludan di Masjid Al Hidayah? Betul Bapak, ya udah kami siap nyewa sound sistemnya. Amin. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Bu, Pak, kata Imam Syafi'i, man jama'a, barang siapa yang berkumpul li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengadakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Ikhwanan saudara-saudaranya diajak, ikhwanan tetangga-tetangganya diajak. Wajib jangan lupa malam minggu hadir di Al Hidayah. Siap. Pak RW jangan lupa umumin malam minggu ada Kiai dari Tangerang. Siap. Pak RT siapin rumah buat makan nanti bersama sama Kiai. Siap. Masya Allah, saudara-saudaranya didatangkan, diajak tetangganya, diumumkan di perumahan Pasar Kemis Residen. Kata Imam Asy-Syafi'i, wahaya alahum ta'aman, bukan hanya ngajak saudara-saudaranya baik yang sekandung ataupun seakidah, tapi juga bawa makanan rame-rame ke Masjid Al Hidayah. Ada pisang 2 tandan, bawa salak 10 kilo. Ada snack, ada le mineral 10 dus, dibawa-bawa untuk memeriahkan hari kelahiran baginda Nabi. Bu, wa amila ihsanan,
Kata Imam Asy-Syafi'i, bukan hanya itu, tapi di masjid ini, di Al-Hidayah, diadakan yang namanya kebaikan. Diundang hadroh untuk memeriahkan malam ini. Diundang qori kita Ustadz Eno. Diundang kiai penceramah. Diundang para kiai. Diundang guru-guru. Semuanya menggelar kebaikan malam ini. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ba'asallahu yaumal qiyamah, malam ini kita hadir, Allah akan bangkitkan kita di hari kiamat kelak nantinya. Ma'as-siddiqin, bersama para sahabat Nabi, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, wassolihin, bersama orang-orang yang soleh, wa yakunu fi jannatin naim, dan kita yang hadir pada malam ini Allah akan giring menuju surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya Robbal, ya Robbal. Cuman ngomong-ngomong saya mau nanya, ibu udah sedekah mulu dan berapa? Bu, kata Abu Bakar Siddiq dalam kitab Nasaihul Ibad, Abu Bakar Siddiq sahabat Rasul yang luar biasa. Kata beliau, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang bersedekah 1 dirham limaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi, kana rafiqi fil jannah, terbukti bagi dia yang suka bersedekah mulu dan akan menemaniku di surga nantinya. Oh, aminnya pelan amat, aminnya pelan amat, kencengan dikit dong. Amin ya Robbal. Saya tanya lagi, udah berapa sedekah mulu dan Bu? 5 besek Pak RW. Saya mau nanya dah, jawab yang jujur. Bu, Assalamualaikum. Ibu kalau sedekah bagusan yang mana? Yang banyak ikhlas apa yang sedikit ikhlas? Bagusan mana, yang banyak ikhlas apa sedikit ikhlas? Yang banyak jawab jujur, jangan bohong. Ibu kalau ke pengajian atau ke muludan suka bawa tas, betul? Bukan buat ngantongin kue, bukan. Tapi kebenaran Pak RW, itu di tasnya ada duit, jumlahnya 160.000. 100 gambarnya merah, 50.000 gambar pahlawan biru, 10.000 gambar merahnya rada muda. Ada kotak mulu dan ibu masukin yang berapa? 10.000. Katanya yang banyak ikhlas, tapi 10.000. Pak, Bapak suka ke Masjid Al-Hidayah tiap sholat Jumat, betul? Suka ngantongin duit recehan di baju koko, jumlahnya 16.000. 10.000 jeung 5.000 ditambah 1.000. Kalau ada kotak amal Jumat, Bapak mau sikin yang berapa? Insya Allah ibu dan bapak ketika masukin yang paling depan, yang paling berharga, yang paling banyak, plus hati kita ikhlas, janji Rasul dalam sabdanya, mana kosomalun min sodakotin bal yazid, tidak akan berkurang sedikit pun sedekah yang diberikan di jalan Allah, melainkan bertambah dan bertambah. Insya
Insya terus ini terus. Dan yang terakhir, buktikan mahabbah kita kepada baginda. Oh, Pak, selain berkeinginan untuk melihatnya, satu, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Dua, korbankan diri dan harta untuknya. Tiga, maka yang keempat, buktikan cinta kita kepada baginda dengan melaksanakan nasrus sunnah wasyariah. Pertahankan kesunahan dan syariatnya. Amin. Mulu dan jangan ampe beren, mulu dan jangan ampe il, karena sekarang banyak di perumahan-perumahan aliran-aliran yang menyesatkan. Betul. Sedikit-sedikit mulu dan bid'ah. Rajaban bid'ah, sholawatan bid'ah, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah, berkat doyan. Ngaji bab bid'ahnya dulu, Pak. Kalau belum ngaji jangan main cap-cap bid'ah. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ulangi, dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Syekh Imam Al-Haddad, bid'ah itu ada dua. Yang pertama bid'ah dolalah, yang kedua bid'ah hasanah. Memang muludan tidak diperintah, tapi muludan pun tidak dilarang. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan, tidak ada perintah tarik benang merah. Hukumnya adalah mubah. Jika mubah diisi dengan kebaikan, pahala yang didapatkan. Jika mubah diisi dengan ngaji, jika mubah diisi dengan qori, jika mubah diisi dengan ceramah, ngundang kiai, maka malam ini muludan bukan mubah lagi, melainkan wajib adanya. Apalagi kalau kita lihat dalam tarikhul Islam, muludan bukan di pasar Kemis do, kurang muludan bukan di residen do, muludan bukan di Bumi Indah do, muludan bukan di Tangerang do, muludan bukan di Banten do, tapi muludan sudah dicetuskan dari abad ketiga. Pencetusnya tidak lain adalah Perdana Menteri yang santri, Perdana Menteri yang gagah berani, yang bernama Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Kata Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, ulama setimur tengah, kami selaku pemerintah, kami selaku umaro akan mengadakan musabaqah Maulid Nabi. Siapa saja
ulama-ulama setimur tengah bisa mengarang kitab Maulid Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat, yang karangannya begitu indah, yang belakangnya semuanya sama, belakangnya i atungtungna a belakangnya u atungtungna n belakangnya an atungtungna in belakangnya un, maka dia akan mendapatkan hadiah dari sang raja Syekh Mudofar di Irak, Baghdad, abad ketiga. Akhirnya berlombalah seluruh ulama setimur tengah, hadirin, mengarang kitab Maulid Nabi dari lahir sampai hijrah, dari hijrah sampai wafat. Maka diseleksi oleh Perdana Menteri, ternyata pemenangnya adalah yang enak bacaannya, yang belakangnya semua sama. Ternyata pemenangnya the first and the best ulama terbesar di negeri Mesir yang bernama Syekh Ja'far Al-Barjanje, yang kitabnya ibu-ibu suka baca tiap pengajian mingguan, bapak-bapak suka baca tiap malam Jumat di Masjid Al-Hidayah, tim hadro suka baca tiap muludan. Nama kitabnya tidak lain adalah Kitab Barjanji alias Kitab Raw. Apa kata ibu dan bapak Al-Hidayah? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika Allah ya Nabi. Salawatullah alaika asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik mara'aina qatu ya belakang salawat. Ya Rasul salam, ya Habib salawatullah, anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya ya Rasul salam alaika ya Habib salawatullah alaika asyraqal fatafat minhul misla husni
Ya Habib salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Ya Habib salawatullah alaika. Kata Syekh Ja'far Al-Barjanji, pengarang kitab Barjanji alias Rawi, anta samsun kau bagi matahari wahai baginda Nabi, anta badrun kau bagian bulan purnama, anta nurun kau bagian cahaya, fauqa nuri di atas cahaya yang lainnya. Pertahankan muludan, pertahankan rajaban sebagai bukti cinta kita kepadanya. Insya Allah Rasul akan bersama kita dan kita akan bersama dengannya di surga nantinya. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Oh, udah dapat berkatnya udah. Kalau dapat berkat recok ibu-ibu. Bu, assalamualaikum. Cukup ya. Pengen lagi, penasaran, undang lagi. Ini saja Pak RW yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf, ribuan maaf bapak-bapak dan ibu-ibu. Setelah ini saya tidak bisa lama karena hari ini begitu padat acara. Hari ini ada 3 tempat. Subuh tadi saya tausiah di Lipo Karawaci, Masjid Al-Hidayah, sama dengan nama masjid ini. Setelah dari Lipo Karawaci saya tablik akbar di daerah Panarub, industri di Pasar Baru. Setelah dari Pasar Baru malamnya saya menuju Pasar Kemis Residen bersama ibu dan bapak saat ini. Insya Allah dari Pasar Kemis Residen, doakan ibu dan bapak, saya akan menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Mohon maaf, ribuan maaf panitia seksi konsumsi yang sibuk ngebagiin berkat. Nanti Pak Kiai setelah doa tidak bisa mencicipi ala kadar konsumsi yang ada. Tapi kalau memang Pak RW maksa, Pak RT maksa, Pak Kiai saya udah siapin prasmanan atau itu imang yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kalau memang nggak ada prasmanannya Pak Deni, kalau memang nggak ada lauk pauknya, wayahna wahai panitia, kalau memang tidak ada mah jangan sampai enggak. Ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada, tolong dibungkus. Kebenaran hanya datang dari Allah semata. Kekhilafan hanya milik pribadi Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Kesimpulan akhir tausiah pada malam ini, buktikan cinta kita kepada baginda dengan melaksanakan 4 pondasi utama. 1, berkeinginanlah untuk melihatnya.
lewat cara mimpi, lewat pergi haji, dan lewat bersolawat kepada Nabi. 2, laksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya. Kokohkan persatuan dan kesatuan di antara kita. 3, korbankan diri dan harta untuknya. Dan yang keempat, pertahankan kesunahan dan syariatnya. Amin ya rabbal. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Anak itik main di sawah, anak kecil melempar batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Denny dan Pak RW bisik-bisik, Mbah Yai langsung tutup dengan doa. Berarti habis ceramah plus doa, amplopnya kita sama-sama doa, mudah-mudahan al-hidayah barokah dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Allah kucurkan keberkahan di antara langit dan bumi ke pasar Kemis Residen ini. Tambah cinta kepada Nabi, tambah mahabbah kepada Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan bih. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ya Allah, dengan bersolawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, sehatkan jasmani dan rohani kami yang hadir di majelis ini ya Rabbi. Kuatkan jiwa dan raga kami agar terus istiqomah ibadah kepadamu, agar terus hadir ke tempat-tempat pengajian dan muludan tanpa ada halangan dan rintangan. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan illa qadaitaha, wala hajatan illa qadaitaha bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah hajat kami, berkumpulnya kami di majlis ilmu ini manfaat ilmu dunia dan akhirat. Jadikanlah pengajian ini sebagai tuntunan semata. Jangan kau jadikan pengajian muludan ini hanya sebagai tontonan belaka. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana wa mamma'ana. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan perumahan Pasar Kemis Residen ini ya Allah. Selamatkan apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Allahumma hfadna wahfad mama'ana wa mamma'ana. Ya Allah, lindungi kami, lindungi Masjid Al-Hidayah ini ya Allah,
lindungi apa-apa yang ada pada kami dan orang-orang yang bersama dengan kami. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana wa ma ma'ana. Ya Allah, sampaikan tujuan yang baik ini ya Allah. Hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Sampaikan tujuan ngaji kami ya Allah dengan ilmu manfaat dunia dan akhirat. Sampaikan pula apa-apa yang ada padanya dan orang-orang yang bersama dengannya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat. Begitu banyak maksiat yang kami kerjakan. Begitu banyak kesalahan yang kami lakukan. Di haflah yang mubarakah ini, di makom yang penuh ijabah, kami bermunajat, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami. Ampuni ya Rob, jikalau kami sampai detik ini masih selalu menyakiti hatinya. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, ayah dan bunda kami telah tiada, terima amal ibadahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, ampuni dosanya, dan tempatkan yang layak di sisimu. Raudhatan min riyadil jinan, jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah du'aana, taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu.